Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, tulislah sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat di hari akhir. Di sebuah sudut kota yang selalu diselimuti debu dan asap kendaraan, ada satu gedung yang berdiri angkuh di antara bangunan-bangunan kumuh lainnya. Gedung itu adalah kantor polisi sektor Tanjung Bumi, tempat Taufik bertugas sebagai seorang perwira. Disinilah, di balik tembok-tembok tebal itu, dia membangun reputasinya sebagai seorang polisi yang ditakuti, bukan karena keadilannya, melainkan karena kekejamannya. Setiap orang yang memasuki ruang interogasi yang dikuasai Taufik tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Sebuah kursi kayu reot di tengah ruangan, dikelilingi oleh dinding beton yang dingin dan lembab, menjadi saksi bisu dari jeritan-jeritan para tahanan yang disiksa tanpa ampun. Di sana, di bawah cahaya redup dari lampu gantung yang bergoyang pelan, Taufik berdiri dengan tangan yang sudah biasa memegang cambuk dan pentungan. Hari itu, seperti biasa, Taufik memasuki ruang interogasi dengan langkah tegap. Di depannya, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun duduk dengan tangan terikat di belakang kursi. Matanya dipenuhi ketakutan, tetapi dia berusaha keras untuk tetap tenang. "Nama kamu siapa?" Suara Taufik terdengar serak, penuh nada ancaman. "Arman Rashid," jawab pria itu terbata-bata. Taufik tersenyum sinis. "Kamu tahu kenapa kamu ada di sini?" Pria itu mengangguk pelan. "Tapi saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan." Taufik mendekat, mencondongkan tubuhnya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. "Di sini, yang benar atau salah bukan urusan kamu. Tugas saya adalah mendapatkan pengakuan, dan saya akan mendapatkannya dengan cara apapun." Dia melangkah ke meja kecil di sudut ruangan, membuka sebuah kotak kayu tua yang berisi berbagai alat penyiksaan. Pilihan pertamanya adalah sebuah pentungan kayu yang sudah usang, namun masih kuat. Di tangannya, alat itu bukan sekadar senjata. Itu adalah simbol kekuasaannya, sesuatu yang membuatnya merasa tak terkalahkan. "Mulai sekarang, setiap kali kamu bilang, 'Saya tidak bersalah,' saya akan pastikan kamu merasa sakit. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan," kata Taufik sambil tersenyum dingin. Arman menelan ludah, matanya melebar karena ketakutan. Taufik mendekat lagi, dan kali ini tanpa banyak basa-basi, dia mengayunkan pentungannya ke perut Arman. Pria itu menjerit, tubuhnya melengkung ke depan karena rasa sakit yang menyengat. "Jangan khawatir, ini baru permulaan," ujar Taufik sambil tertawa kecil, merasa puas dengan reaksi Arman. Sesi interogasi hari itu berlangsung selama berjam-jam. Setiap teriakan, setiap rintihan kesakitan dari mulut Arman hanya menambah semangat Taufik. Bagi Taufik, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan yang tak terbantahkan, bahwa dia bisa melakukan apa saja tanpa ada yang berani menantangnya. Di akhir hari, Arman tergeletak di lantai. Tubuhnya babak belur dan hampir tidak sadarkan diri. Taufik memandang hasil karyanya dengan rasa puas. Namun, di balik kepuasan itu, ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sebuah bayangan gelap yang mulai menghantui pikirannya, seolah memberi peringatan bahwa segala tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Tetapi, seperti biasa, Taufik mengabaikan perasaan itu. Baginya, dunia ini adalah tempat di mana yang kuat menang dan yang lemah kalah. Dan dia adalah yang terkuat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Taufik terus berjalan seperti biasa. Namun, di balik sikapnya yang dingin dan penuh keyakinan, ada sesuatu yang mulai berubah. Setiap kali dia menatap cermin, dia melihat bayangan kelam yang seolah menertawakannya, mengingatkannya pada dosa-dosa yang telah dia lakukan. Suatu malam, ketika Taufik sedang duduk di rumahnya yang sepi, dia mendengar suara tangisan.
Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya. Tetapi suara itu semakin lama semakin jelas, terdengar seperti tangisan pria yang kesakitan. Taufik berdiri, mencari asal suara itu, tetapi tidak menemukan apapun. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu terus berlanjut, mengikuti setiap langkahnya. Bahkan ketika dia berada di kantor, suara itu tetap ada, menghantui pikirannya. Taufik mulai merasa terganggu. Dia yang biasanya kuat dan tak gentar, kini mulai merasakan ketakutan yang tak pernah dia alami sebelumnya. Kekerasan yang biasa dia lakukan di ruang interogasi tidak lagi memberinya kepuasan. Setiap kali dia mengayunkan pentungan atau cambuk, suara tangisan itu semakin keras, seolah-olah mengingatkannya bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Taufik mulai kehilangan kendali. Dia menjadi semakin brutal, berharap bahwa kekerasan bisa mengusir bayangan yang terus menghantui pikirannya. Namun, semuanya sia-sia. Semakin dia bertindak brutal, semakin besar bayangan itu tumbuh dalam dirinya. Hingga akhirnya, dia mencapai titik di mana dia tak lagi bisa tidur. Setiap malam, dia terjaga dengan mata yang lelah, mendengarkan suara-suara yang tak henti-hentinya menyiksanya. Suatu hari, ketika Taufik sedang duduk di kantor, seorang rekannya, Ahmad, mendekatinya. Ahmad adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak terlalu dekat dengan Taufik, tetapi dia merasa ada yang harus disampaikan. "Taufik, kamu kelihatan nggak sehat." "Ada apa?" tanya Ahmad dengan nada khawatir. Taufik menatap Ahmad dengan tatapan kosong. "Nggak ada apa-apa, hanya capek," jawabnya singkat. "Tapi kamu kelihatan berbeda. Kamu nggak seperti biasanya," Ahmad mendesak. Taufik menghela napas panjang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia butuh sesuatu yang bisa membebaskannya dari bayang-bayang gelap yang menghantuinya. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini dia anggap tidak perlu, pergi haji. Bagi Taufik, ibadah haji adalah kesempatan untuk membersihkan diri, untuk memulai hidup baru tanpa harus dihantui oleh masa lalunya. Dia percaya bahwa dengan menjalankan ibadah ini, semua dosa-dosanya akan dihapuskan, dan dia bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Taufik segera mengurus segala persiapan untuk keberangkatannya. Rekan-rekannya terkejut, tetapi mereka mendukung keputusannya. Bagi mereka, keputusan Taufik untuk pergi haji adalah tanda bahwa dia ingin berubah menjadi lebih baik. Namun, di dalam hatinya, Taufik tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan spiritual. Ini adalah usahanya yang terakhir untuk melarikan diri dari bayangan kelam yang terus mengejarnya. Perjalanan Taufik ke Mekah terasa berbeda dari yang dia bayangkan. Sejak menginjakkan kaki di tanah suci, perasaannya semakin tidak menentu. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Saat pertama kali melihat Ka'bah, Taufik merasakan getaran dalam dirinya. Dia berdoa dengan penuh harap, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Namun alih-alih merasa tenang, Taufik merasa seolah-olah dia sedang diawasi. Setiap kali dia mencoba berkonsentrasi dalam ibadah, pikirannya kembali melayang ke wajah-wajah para tahanan yang telah dia siksa. Taufik terus menjalankan ibadahnya, berharap bahwa perasaan ini akan hilang seiring waktu. Tetapi semakin lama, bayangan kelam itu semakin nyata. Saat melakukan tawaf, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Setiap kali dia menoleh, dia melihat sekilas sosok hitam yang berdiri di kejauhan, memperhatikannya dengan tatapan dingin. Taufik mulai panik. Dia mencoba mempercepat langkahnya, berharap bisa menghilangkan bayangan itu, tetapi bayangan itu tetap ada. Dia bahkan mulai mendengar suara-suara yang memanggil namanya, suara yang mirip dengan para tahanan yang telah dia siksa. Di tengah keramaian orang yang melakukan tawaf, Taufik merasa sendirian. Dia merasa bahwa ibadah ini bukan lagi tentang pencarian spiritual, melainkan tentang pelarian dari sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Perasaan bersalah yang dia coba kubur dalam-dalam, kini muncul ke permukaan, menelannya dalam lautan ketakutan dan penyesalan.
Pada hari yang panas dan terik di kota suci Mekah, Taufik bangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Jantungnya berdetak kencang dan keringat dingin mengucur dari keningnya. Dia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua ini hanya imajinasinya saja. Namun, perasaan itu tidak hilang. Taufik memutuskan untuk keluar dan melanjutkan ibadahnya. Hari itu, dia berniat menyelesaikan tawaf yang tertunda. Dia berjalan dengan langkah cepat menuju Masjidil Haram, berharap bisa segera menuntaskan ibadahnya dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Taufik berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, dia mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin keras, dan Taufik menyadari bahwa suara itu berasal dari sebuah mobil septitang besar yang melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Tetapi entah bagaimana, sopirnya kehilangan kendali. Taufik terdiam, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat mobil septi-tank itu semakin mendekat. Matanya membelalak dalam ketakutan. Saat truk itu menabrak tubuhnya, semuanya terasa seperti dalam gerak lambat. Tubuh Taufik terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Mobil tinja itu pun oleng dan menumpahkan kotoran tinja yang bau ke tubuh Taufik. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Taufik merasakan bayangan kelam itu mendekat. Bayangan itu bukan lagi sekadar imajinasi, melainkan kenyataan yang dia tidak bisa hindari. Bayangan itu tersenyum dingin, seolah-olah mengatakan bahwa inilah saatnya bagi Taufik untuk membayar semua perbuatannya. Taufik mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pandangannya mulai menggelap, dan dia merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Bayangan kelam itu kini sepenuhnya menyelimutinya, membawa Taufik ke dalam kegelapan yang abadi. Kematian Taufik menjadi berita besar di tanah air. Berbagai spekulasi muncul tentang penyebab kecelakaan tragis itu. Bagi sebagian orang, ini adalah kecelakaan biasa, sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun, bagi mereka yang tahu siapa sebenarnya Taufik, kematian ini memiliki makna yang lebih dalam. Rekan-rekan kerjanya di kantor polisi sektor Tanjung Bumi merasa terguncang. Beberapa dari mereka mengenang Taufik sebagai sosok yang tegas dan tanpa kompromi, tetapi mereka juga tahu sisi gelapnya. Kematian Taufik di Tanah Suci bagi mereka adalah sebuah ironi. Bagaimana mungkin seseorang yang pergi untuk membersihkan dosa-dosa justru meninggal dengan cara yang begitu tragis? Namun, ada juga yang melihat ini sebagai karma. Mereka yang mengetahui kebrutalan Taufik terhadap para tahanan merasa bahwa ini adalah balasan yang setimpal. Di tengah spekulasi dan bisik-bisik, ada satu hal yang pasti. Kematian Taufik mengingatkan semua orang bahwa kekuasaan dan kekejaman tidak bisa berjalan tanpa konsekuensi. Di rumah, keluarga Taufik menerima kabar itu dengan hati yang hancur. Istri dan anak-anaknya tidak pernah tahu sisi gelap dari pria yang mereka cintai. Bagi mereka, Taufik adalah suami dan ayah yang baik, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Taufik bisa terlibat dalam tindakan kejam seperti itu. Kematian Taufik menjadi luka yang dalam bagi keluarganya, tetapi juga membuka mata mereka terhadap kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Dalam kesedihan, mereka mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Taufik, dan mengapa dia harus berakhir dengan cara yang begitu tragis. Kisah Taufik adalah kisah tentang kekuasaan, kejahatan, dan balasan yang tak terelakkan. Dia adalah seorang pria yang menggunakan posisinya untuk menindas orang lain, yang menganggap dirinya tak tersentuh oleh hukum dan keadilan. Namun, dalam akhir hidupnya, dia belajar bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan membawa kehancuran. Taufik tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Perjalanan hajinya, yang seharusnya menjadi momen untuk memohon ampunan, berubah menjadi akhir dari segalanya.
Bayangan kelam yang menghantui Taufik selama ini bukan sekadar ilusi. Itu adalah peringatan bahwa dosa-dosanya tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar bisa disembunyikan. Pada akhirnya, setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya, entah di dunia ini atau di dunia yang akan datang. Taufik adalah contoh nyata dari bagaimana kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan membawa kehancuran. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.